Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda seharusnya kegiatan yang menyenangkan dan sehat, terutama untuk kesehatan jantung. Sehingga seharusnya kita tidak akan mendengar kabar ada pesepeda mengalami permasalahan jantung ketika bersepeda. Atau ada yang sudah sekian lama bersepeda, tetapi kok berat badan tidak turun-turun. Kenapa hal ini terjadi? Salah satunya disebabkan oleh cara bersepeda yang salah. Bersepeda pada zona latihan yang tidak tepat atau melampaui batas kemampuan fisik kita. Salah satu zona latihan yang dianjurkan adalah zona latihan berdasarkan detak jantung. Zona latihan ini memberikan pedoman bagi kita berapa persen detak jantung kita dari detak jantung maksimum untuk latihan tertentu. Seperti bersepeda dengan tujuan aerobik yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, kita harus bersepeda pada jumlah detak jantung tertentu. Berikut petunjuk sederhana untuk menentukan batasan detak jantung kita untuk zona latihan tertentu. Angka detak jantung istirahat. Angka detak jantung istirahat sangat penting bagi pemula atau orang dengan berat badan berlebih. Karena angka ini turut menentukan batasan detak jantung untuk zona latihan tertentu. Waktu terbaik mengukur detak jantung istirahat adalah setelah bangun tidur di pagi hari. Dan pastikan bahwa kita telah tidur dengan cukup, badan dalam keadaan bugar, dan tidak dalam kondisi stres. Pasang alat pengukur detak jantung atau denyut nadi. Berbaringlah dengan rileks beberapa menit. Kemudian, lihat catatan detak jantung pada alat pengukur. Catat angka yang paling kecil. Ulangi perhitungan ini selama 1 minggu kemudian. Kemudian, hitung rata-rata denyut jantung dari catatan denyut jantung terkecil. Itulah detak jantung istirahat kita. Angka detak jantung maksimal. Menentukan detak jantung maksimal berbeda untuk pemula dan bagi yang terbiasa berolahraga. Bagi pemula atau orang dengan berat badan berlebih, menghitung detak jantung maksimal cukup dengan perhitungan sederhana, yaitu 220 dikurangi umur. Memang cara ini tidak akurat dan sudah banyak ditinggalkan orang, khususnya pesepeda profesional. Tetapi hanya cara ini yang bisa dilakukan oleh pemula. Cara berikutnya adalah meminta bantuan profesional, yaitu menghitung detak jantung di laboratorium kesehatan olahraga. Cara ini di samping mahal, juga tidak setiap kota ada. Namun bagi pesepeda profesional atau yang sudah lama bersepeda dan berolahraga dengan teratur, ada cara menghitung detak jantung maksimal tanpa bantuan orang lain. Pastikan tubuh kita dalam keadaan bugar. Pasang alat pengukur detak jantung. Kemudian, lakukan pemanasan minimal 15 menit sebelum melakukan perhitungan. Setelah pemanasan, pada trek tanjakan yang panjang dan mulus, mulailah mengayuh sepeda dengan kekuatan penuh sambil tetap duduk di sadel. Tingkatkan kekuatan kita dari waktu ke waktu sampai kita sudah tidak bisa lagi mengayuh sepeda dalam posisi duduk. Pada titik ini, turun dari sepeda. Kemudian, lakukan lari sprint sekuat-kuatnya dalam durasi 15 detik. Setelah itu, lihat alat pengukur detak jantung. Ulangi pengukuran tersebut beberapa kali dengan hari dan kondisi yang berbeda. Cari angka detak jantung tertinggi. Itulah detak jantung maksimal kita. Sekali lagi, pengukuran ini hanya dilakukan oleh pesepeda senior yang sudah rutin bersepeda dan dalam kondisi fisik yang bugar. Bagi pemula atau yang tidak rutin bersepeda, apalagi dengan kelebihan berat badan, sangat tidak dianjurkan mengukur detak jantung maksimum dengan cara ini.
Zona latihan. Setelah mengetahui angka detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum kita sekarang siap untuk mengetahui batas zona latihan kita dan memilih zona latihan mana yang cocok untuk kebutuhan kita. Persentase intensitas latihan untuk masing-masing zona bagi pemula dan senior tidak ada perbedaan. Tetapi karena perhitungan detak jantung maksimumnya berbeda, perhitungan batas atas dan batas bawahnya pun berbeda. Umumnya zona latihan dibagi menjadi 5 zona pelatihan. Zona 1, intensitas latihan 50 hingga 60% dari batas maksimum. Zona ini terasa sangat mudah dan bebannya pun terasa kecil. Zona latihan ini biasanya digunakan untuk pemanasan, pendinginan, dan pemulihan. Zona 2, intensitas latihan 60 hingga 70% dari batas maksimum. Pada zona ini, beban otot dan kardiovaskular tergolong rendah. Manfaat dari latihan di zona ini adalah meningkatkan kebugaran secara mendasar, meningkatkan pemulihan, dan mendorong metabolisme tubuh. Latihan di zona ini sangat dianjurkan untuk sesi latihan panjang, selama periode latihan dasar, dan untuk pemulihan setelah musim kompetisi, bagi pesepeda profesional atau pesepeda kompetitif. Zona 3, intensitas latihan 70 hingga 80% dari batas maksimum. Pada zona ini, pernafasan terasa stabil, terkontrol, dan cepat. Zona ini digunakan untuk melatih kecepatan secara umum, mencapai intensitas kekuatan yang sedang, dan meningkatkan efisiensi. Latihan di zona ini dilakukan oleh para atlet sebelum hari H perlombaan, atau bagi pesepeda yang ingin meningkatkan performanya. Zona 4, intensitas latihan 80 hingga 90% dari batas maksimum. Pada zona latihan ini, otot kita akan mengalami kelelahan dan nafas akan terasa berat. Latihan di zona ini diperuntukkan bagi atlet berpengalaman untuk latihan tahunan dan untuk berbagai durasi. Khususnya dilakukan selama tidak berkompetisi. Manfaat dari latihan ini adalah meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan ketahanan dalam kecepatan tinggi. Zona 5, intensitas latihan 90 hingga 100% dari batas maksimum. Latihan di zona ini sangat melelahkan, terutama ketika bernafas dan menggerakkan otot. Dan latihan di zona ini hanya untuk atlet yang sangat berpengalaman dan sangat bugar, dan dilakukan dalam durasi yang pendek. Latihan ini dilakukan biasanya ketika persiapan akhir untuk sebuah kompetisi bersepeda. Latihan ini merupakan upaya maksimum atau hampir maksimum untuk melatih pernafasan dan pergerakan otot. Contoh perhitungan batas atas dan bawah. Sebelumnya kita sudah membahas batas bawah dan atas untuk zona tertentu. Misalnya zona 1 batas bawah adalah 50% dari batas maksimum, dan batas atas adalah 60% dari batas maksimum. Menurut Mayo Clinic, batas maksimum pesepeda senior dengan pemula berbeda. Jangan tertukar dengan detak jantung maksimum. Batas maksimum untuk pesepeda senior adalah detak jantung maksimum real. Sedangkan bagi pemula, batas maksimum adalah 220 dikurangi umur dikurangi detak jantung istirahat, atau dikenal dengan istilah cadangan detak jantung. Kemudian, perhitungan batas atas dan bawah pun berbeda. Batas zona untuk senior, persentase intensitas latihan dikalikan batas maksimum. Batas zona untuk pemula, persentase intensitas pelatihan dikalikan batas maksimum ditambah detak jantung istirahat. Misalnya kita akan menghitung target detak jantung di zona 1, yaitu 50% hingga 60% dari batas maksimum. Maka untuk pesepeda senior yang memiliki detak jantung maksimum 200 bpm, batas bawah yaitu 50% batas maksimum adalah 50% kali 200,
sama dengan 100 BPM. Dan batas atas adalah 60% kali 200 sama dengan 120 BPM. Jadi bagi pesepeda senior, latihan zona 1 adalah bersepeda dengan detak jantung antara 100 hingga 120 BPM. Sedangkan untuk pesepeda pemula, bagi saya yang berusia 54 tahun dan detak jantung istirahat saya 65 BPM, rata-rata orang dewasa berkisar antara 60 hingga 100 BPM. Maka cadangan detak jantung adalah 220 dikurangi 54 dikurangi 65 sama dengan 101 BPM. Sehingga untuk batas bawah 50% dikali 101 BPM ditambah 65 BPM sama dengan 115,5 BPM. Dan batas atas 60% dikali 101 BPM ditambah 65 BPM sama dengan 125,6 BPM. Jadi bagi pesepeda pemula, latihan zona 1 adalah bersepeda dengan detak jantung antara 115,5 hingga 125,6 BPM. Dengan perhitungan yang sama, maka akan didapatkan batas masing-masing zona. Untuk pesepeda senior, detak jantung maksimum 200 BPM, dan pesepeda pemula berusia 54 tahun dengan detak jantung istirahat 65 BPM adalah sebagai berikut. Zona 1 senior 100 hingga 120 BPM. Pemula 115,5 hingga 125,6 BPM. Zona 2 senior 120 hingga 140 BPM. Pemula 125,6 hingga 135,7 BPM. Zona 3 senior 140 hingga 160 BPM. Pemula 135,7 hingga 145,8 BPM. Zona 4 senior 160 sampai 180 BPM. Pemula 145,8 hingga 155,9 BPM. Zona 5 senior 180 hingga 200 BPM. Pemula 155,9 hingga 166 BPM. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.